semua, selamat datang kembali di podcast Ask Me on YouTube. Saya Maeswari Febrianti Bayung Nitias, host kalian hari ini. Kali ini kita punya topik yang seru nih, yaitu membuka peluang karir di era serba digital. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ke taman bunga membeli mawar, harumnya wangi, semerbak di hati. Peluang karir semakin besar di era digital penuh inovasi. Dan untuk membahas ini, kita sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa, Bapak Amrin Swamole SEMM, yang memiliki pengalaman di bidang ekonomi. Apa kabar Bapak Amrin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, senang mendengar kabar baiknya. Kita sangat antusias untuk mendengar wawasan dan inspirasi dari Bapak. Mari kita mulai sesi diskusi ini. Menurut Bapak, bagaimana era digital telah mengubah peta dunia kerja saat ini? Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa yang melatar belakangi? Saya memulai dari apa yang melatar belakangi munculnya transformasi digital. Ya, ada 4 faktor yang harus kita pertimbangkan. Itu terjadi pada masa transformasi digital. Nah, faktor-faktor tersebut itu adalah yang pertama perubahan regulasi. Yang kedua adalah perubahan landscape. Ya, landscape persaingan ya. Yang ketiga adalah pergeseran perubahan ke bentuk digital dari industri. Yang keempat adalah perubahan perilaku dan harapan konsumen. Ya, nah sebelum saya memulai menjawab pertanyaan tadi itu perlu melihat dulu perkembangan atau sejarah. Ya, sejarah terkait dengan era digitalisasi. Nah, pertama adalah kita munculnya revolusi internet, di mana revolusi internet memunculkan yang namanya WWW itu, Republic itu atau World Wide Web ya, terjadi pada tahun 1990. Nah, era mobile dan IoT yaitu Internet of Things ya. Nah, perkembangan perangkat IoT di era digital telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti kemudahan di dalam berkomunikasi, mengakses informasi, mempelajari berbagai hal. Namun di era digital juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya plagiarisme ya. Dengan IA kan sekarang banyak juga memudahkan kita anak-anak sekarang ini milenial untuk menggunakan teknologi itu ya. Tapi ada juga yang kurang baik ya, dalam hal plagiarisme itu jadi merebak ya, kurangnya konsentrasi pada anak-anak kita ya, dan menurunnya moralitas ya. Nah, itu kembali lagi kepada kita sebagai pengguna daripada di era digitalisasi ini. Kemudian pasti akan muncul juga pekerjaan-pekerjaan di era digital ya, di mana kita memulai bekerja dari rumah pada masa beberapa 2 tahun yang lampau itu, terkait dengan masa COVID ya, COVID-19 ya. Itu telah merubah cara kita berperilaku dan bertindak. Salah satunya yang besar adalah perubahan cara kita bekerja. Ya, yang awalnya tadi kita tidak membayangkan kerja dari rumah dan itu lebih efektif dan efisien ya. Nah, bekerja dengan sistem dulu yang namanya work from home, kerja dari rumah. Kita semua dirumahkan ya. Lalu kemudian kita berubah lagi menjadi yang sistem bekerja kita dengan from work anywhere. Ya, from work anywhere atau WFA. Nah, sistem cara kerja yang berawal dari kerja di rumah saja
atau work from home guna mencegah penyebaran virus pada saat itu, kemudian berkembang menjadi WFA, ya, work from anywhere. Nah, pekerja yang dilakukan dengan sistem jarak jauh ini sangat menarik, ya. Banyak perhatian di sini, tak terkait perubahan serta lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta melakukan sistem pekerja dengan from work anywhere, ya. Nah, sistem work from home karena pandemi COVID-19 saat itu yang dinilai membuat para pekerja lebih produktif. Ya, yang mungkin tadi dalam bayangan kita kalau nggak ada COVID, ya kita mungkin bagaimana bekerja itu ya mungkin nggak efisien. Tapi ternyata merubah pemikiran kita setelah kita melewati masa percobaan, yaitu COVID-19, ya. Nah, ternyata tidak yang kita bayangkan, sebaliknya menjadi lebih produktif pada era sekarang ini. Kita pekerja itu lebih fresh, ya. Dia lebih fresh karena banyak waktu dia ada di rumah, dia dekat dengan keluarga. Nah, lalu kemudian juga muncul inovasi baru, ya. Nah, karena misalnya bekerja merasa lebih nyaman, lebih enjoy, sehingga para pekerja itu bekerja lebih maksimal. Nah, era digital merubah sistem yang konvensional menjadi serba digital atau online. Oke, menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang peluang, Pak, karir seperti apa menurut Bapak paling berkembang dan diminati di era digital ini? Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai peluang karir, peluang kerja di era yang sekarang ini, era serba digital, ada beberapa pekerja baru di era digital. Pemikiran kita pada waktu itu menganggap bahwa akan terjadi disrupsi. Banyak sekali bidang kerja yang akan hilang karena diambil alih oleh teknologi dan informasi. Iya, betul. Ya, tapi senyatanya setelah perkembangan itu berlangsung dan berjalan, itu malah beberapa pekerja baru di era digital ini akan muncul. Ya, akan muncul. Misalnya, katakanlah penulis konten itu muncul yang tadinya kan kita nggak membayangkan hal itu. Ya, namanya copyright, ya, copyright atau content writer itu muncul di era sekarang. Kemudian software development. Nah, Anda punya kemampuan kalau menguasai informasi dan teknologi, ya Anda bisa juga membuka peluang kerja pada konten kreator misalnya, ya. Jadi kayak sekarang inilah, ya, ada konten kreator. Kemudian munculnya merebak media sosial, ya, atau media-media spesialis, ya, di mana itu peluang karir itu banyak di sana, ya, terbuka, ya, bagi generasi milenial. Gen Z bisa beradaptasi dengan situasi pekerjaan-pekerjaan yang muncul di era serba digital. Search engine optimization atau SEO itu, ya. Nah, itu juga bisa menjadi karir baru di sana. Ya. Kemudian juga desainer, karena sekarang ini banyak pekerja desain yang dulu mungkin tidak menggunakan teknologi, ya sekarang sudah menggunakan teknologi sehingga memudahkan pekerjaan mereka. Desainer, kemudian arsitektur, ya, pekerja musik itu mudah sekarang untuk melakukan tugas-tugas mereka dan hasilnya tentu lebih bagus, ya, lebih berkualitas. Kemudian grafik designer itu akan muncul sehingga membuka peluang karir di era serba digital ini. Iya, oke. Baik, itu tadi peluang besar yang tersedia. Sekarang kita coba lihat tantangannya. Di balik banyak peluang, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Apa tantangan terbesar yang menurut Bapak dialami oleh pencari kerja di era digital ini? Oke. Berbicara mengenai tantangan di era digital,
Ya, sekarang kita ketahui bahwa perubahan itu pasti. Ya, betul Perubahan sekali. itu pasti, sehingga kita harus menyesuaikan dengan perubahan kalau kita ingin maju, siapapun itu, ya. Jadi era digital itu menuntut pengetahuan yang tentu beda di era masa pertanian. Di era masa pertanian itu bahwa dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki tidak terlalu memiliki teknologi, itu nggak apa-apa, masih bisa terserap di dunia pertanian, ya. Dengan menggunakan power ataupun fisik yang kuat, dia bisa mampu terserap. Dari buru panggul bisa hidup di era pertanian. Betul. Itu dulu, tapi sekarang kan nggak bisa. Iya. Di era digitalisasi itu membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang harus menguasai teknologinya. Barang siapa yang tidak mengikuti perkembangan era digitalisasi, maka tentu dia akan tertinggal. Ya, jadi itu sesuatu yang wajib. Jadi perubahan itu harus kita ikuti, ya, kita ikuti. Saya setuju banget apa yang Bapak sampaikan. Lalu, untuk keterampilan apa saja yang wajib dimiliki agar seseorang bisa tetap relevan dan bersaing di dunia kerja digital? Oke, yang pertama adalah mereka yang terserap dan mampu mengubah pengetahuannya dari pertanian menuju pengetahuan yang harus dimiliki di era digitalisasi. Ya, berarti dia harus menguasai computerized. Ya, karena sekarang semua pekerjaan itu harus menggunakan software. Ya, sehingga mau nggak mau, ya, dia harus mengalihkan pengetahuannya, menambah pengetahuan, porsi kerjanya, pengetahuannya itu beralih ke digitalisasi. Ya, seperti misalnya teknologi dan menguasai yang namanya teknologi dan inovasi. Ya, peluang karir juga di sana banyak, ya, di mana memang mau nggak mau kita harus bisa mampu masuk ke dunia kerja tersebut, maka kita harus menyiapkan diri kita secara baik untuk bisa berpartisipasi di dalam pekerjaan yang membutuhkan teknologi. Ya, jadi termasuk menyiapkan diri, pengembangan perangkat-perangkat lunak, ya, keamanan cyber itu juga penting itu, ya, menguasai itu penting, ya. Termasuk juga kita harus memperhatikan yang namanya mungkin belum banyak yang berpikir tentang kesehatan digital. Iya, betul sekali itu, Pak. Ya, itu kesehatan digital. Ya, kemudian bagaimana kita melihat digitalisasi yang berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Kan ini kan terjadi terus pertumbuhan, perkembangan, improvement, ya, dan seiring dengan itu pasti lingkungan juga kan berubah, ya, perubahan lingkungan. Nah, termasuk juga kita harus menguasai yang namanya, kalau Anda di marketing, ya harus menguasai tentang marketing digital, pemahaman tentang media sosial. Ya, itu sangat membantu dan efisien di dalam memperkenalkan brand kita, memperkenalkan personality kita misalnya, ya. Betul. Nah, termasuk juga jangan heran bahwa sudah saatnya juga harus pengetahuan tentang robotik. Nah, termasuk kecerdasan buatan AI itu. AI. Nah, kita harus masuk ke situ kalau kita mau berhasil sukses. Dan karena di Indonesia ini kesejahteraan itu diukur dari pengetahuan yang kita miliki. Ya, jadi kalau makin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka harga kita makin tinggi. Betul. Value-nya semakin naik, ya, Pak. Iya, betul. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun mau membayar Anda, ya, itu dilihat dari
pengetahuan yang Anda miliki. Betul sekali. Itu ya, itu pesan bagi teman-teman semua ya, bahwa pengetahuan itu menjadi ukuran untuk meningkatkan kesejahteraan. Anda punya pengetahuan banyak, maka pasti Anda akan dibayar mahal. Tapi kalau Anda punya pengetahuan yang nggak ada, ya sudah, hidup seperti di era pertanian tadi. Iya, hanya betul sekali, mengandalkan fisik, Anda boleh diterima, tapi kesejahteraan itu pasti belum bisa menjanjikan. Betul sekali. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi di era ini penting untuk mengembangkan keterampilan teknis sekaligus soft skill agar kita siap menghadapi persaingan global. Sebagai penutup, kami ingin mendengar pesan inspiratif dari Bapak untuk generasi muda yang sedang berusaha untuk mencari atau menciptakan peluang karir di era digital ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Oke, yang pertama, pengetahuan itu skill penting ya. Iya, betul sekali. Anak-anakku skill itu penting. Betul. Ya. Tetapi yang penting juga itu adalah sifat dan perilaku. Iya. Sifat dan perilaku. Beberapa belakangan ini kita banyak mendengar para penerima pekerja itu ternyata bahwa attitude itu sangat penting. Betul sekali. Untuk membackup dan mendukung kegiatan-kegiatan di era sekarang. Nah, itu penting. Ya. Lalu kemudian mengenai pekerjaan sekarang ini adalah membutuhkan yang namanya multi talenta gitu. Jadi sambil melakukan pekerjaan A bisa melakukan B, C dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan. Nah, sehingga memang memerlukan orang-orang yang selain cerdas juga memang yang namanya tahan banting gitu ya, tahan banting. Kita hindari sifat yang namanya generasi stroberi itu. Ya, generasi stroberi kelihatan cantik, cakep, bagus gitu ya, tapi nggak tahan. Betul. Ada pekerjaan yang diberikan 2-3 pekerjaan sudah merasa menjadi beban, nggak tahan banting lah gitu ya. Pak. Nah, itu kita hindari. Itu pesan saya, hindarilah anak-anak yang seperti generasi apa tadi saya sebutkan tuh? Stroberi. Jadi harus kuat. Ya, kalau Anda kuat, maka semua tantangan itu pasti Anda akan lalui dan berhasil. Ya, di era sekarang ini para rekruter yang menyeleksi anak-anak itu banyak mendapatkan bahwa mereka katakan bahwa ini generasi stroberi ini yang sekarang muncul gitu ya. Nah, pesan saya, hindarilah Anda dicap sebagai generasi stroberi itu. Betul. Luar biasa. Terima kasih atas pesan inspiratifnya Bapak Amrin. Saya yakin ini akan menjadi motivasi yang besar bagi kita semua untuk terus beradaptasi, belajar dan mengambil peluang di tengah kemajuan teknologi yang pesat ini. Baik hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak Amrin atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat membangun masa depan di era digital. Terima kasih.